Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, nikmat sehat, dan nikmat jatah umur, sehingga kita bisa melanjutkan materi kelanjutan dari beriman kepada Rasul Allah. Nah, jangan lupa ketik hadir nama lengkap dan kelas di kolom komentar. Sebelum Bapak panjang lebar, dan jangan lupa untuk subscribe untuk membantu channel Bapak supaya channel Bapak bisa berkembang. Ya, kita lanjut kepada materi supaya tidak terlalu panjang ini video. Kita lanjut kepada materi kelanjutan dari materi yang kemarin. Yang mana kemarin kita sudah membahas apa pengertian iman kepada Rasul. Nah, di sini ada materi nama dan sifat Rasul Allah. Sifat-sifat Rasul Allah ada yang kategorinya sifat wajib bagi Rasul, ada kategori sifat mustahil bagi Rasul, dan yang terakhir ada sifat jaiz bagi Rasul. Yang mana ini semuanya kita harus mengetahui, harus memahami, karena ketika kita sudah memahami, meyakini ini merupakan sifat yang wajib di Rasul, sifat mustahil di Rasul, dan sifat jaiz di Rasul, itu harus kita benar-benar pahami. Supaya apa? Supaya bisa menambah keimanan kita, supaya kita semakin meyakini akan keberadaan Rasul dan kehebatan Rasul, supaya kita tergolong orang yang beriman. Karena ada peribahasa yang menyebutkan tak kenal maka tak sayang. Maka kita pun harus bisa kenal dulu supaya kita bisa mencintai Rasul. Nah, di sini ada sifat wajib bagi Rasul. Jadi sifat yang pasti ada, sifat yang pasti ada di dalam diri setiap Rasul. Yang pertama sidik. Apa itu sidik? Sidik itu benar, bahwa baginda Rasul, setiap Rasul itu pasti ucapannya itu benar, pasti kelakuannya itu benar, karena setiap perbuatan, setiap ucapannya itu adalah wahyu yuha, gitu kan, dalam artian wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lawan dari sidik adalah kizib, yang artinya kizib itu dusta atau tidak benar, dalam artian ucapannya itu selalu berbohong, ucapannya itu selalu berdusta. Mustahil ada di Rasul, karena mustahil, karena baginda Rasul sifat mustahil itu yang sifat yang tidak akan pernah ada di diri setiap Rasul. Jadi Bapak ingatkan kembali lagi, wajib itu pasti ada di Rasul. Kalau sifat mustahil itu pasti tidak ada di Rasul. Kalaupun ada di Rasul, contoh kizib, ada Rasul yang selalu berkatanya itu berdusta, maka kita yakini bahwa dia itu bukan Rasul, karena mustahil ya Rasul itu mempunyai sifat kizib. Itu kita percepat saja ya. Yang kedua adalah amanah. Sifat yang wajib di Rasul itu amanah, dapat dipercaya. Jadi setiap Rasul itu tidak akan pernah khianat, dalam artian ya tidak dapat dipercaya. Itu mungkin ini mengerti ya, mungkin sedikit Bapak jelaskan di sini tentang sifat wajib dan Rasul dan mustahil. Kalau sifat wajib pasti ada, kalau mustahil pasti tidak ada. Nah, amanah di sini ya. Lanjut lagi, percepat sama Bapak, ada tabligh. Tabligh itu menyampaikan, khidman ya menyembunyikan. Tabligh di sini sifat yang wajib ada di diri Rasul itu tabligh, menyampaikan ketika ada wahyu langsung oleh Rasul disampaikan kepada umatnya. Tepelit cek orang Sunda nama itu kan, tidak menyebutkan, tidak menyembunyikan ilmunya itu atau wahyunya itu, gitu kan. Jadi ketika ada yang bertanya, tapi Rasul itu tidak akan pernah menjawab
dalam artian sebelum ada instruksi ataupun bisa dikategorikan wahyu gitu dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala itu ya. Itu tabligh. Nah, lawannya itu adalah khidman. Jadi mustahil setiap rasul di diri rasul itu ada sifat khidman. Nyumputkeun kata orang Sunda nama gitu pelit tina ilmu teh. Nah, lanjutlah percepat adat fatonah. Apa itu fatonah? Fatonah itu pintar. Jadi setiap rasul itu pintar. Ya, mustahil di diri rasul itu ada sifat baladah. Jadi mustahil bagi rasul bodoh. Itu ya, jadi sifat mustahil dan ada di sini sifat jaiz rasul. Jaiz itu adalah artinya boleh. Seorang rasul itu pada dasarnya manusia biasa yang dapat mengalami dan merasakan segala sesuatu yang dirasakan manusia lain. Misalnya dia merasa lapar, sedih, menderita. Jadi auratul basyariyah, sifat kemanusiaan. Ya sama dengan kita baginda Rasul pun. Itu ya. Jadi ada sifat wajib, ada sifat mustahil dan ada sifat jaiz. Boleh di Rasul. Sifat wajib sifat yang harus ada di Rasul, sifat mustahil sifat yang pasti tidak ada di Rasul, sifat jaiz ya sifat yang boleh dalam artian sama dengan manusia begitu. Itu ya, jadi gambaran tentang sifat-sifat Rasul. Moga-moga kita semuanya bisa lebih mencintai baginda Rasul, lebih memahami sifat-sifat Rasul, karena ini menambahkan keimanan kita kepada Rasul. Kita lanjut. Ya, di sini ada nama dan sifat-sifat Rasul Allah. Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir atau sering kita kenal dengan khatamun nabiyyin. Penutupnya para nabi. Di sini dijelaskan di Quran surat Al-Ahzab ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Yang artinya Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutupnya para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Bapak ingatkan kembali lagi. Jadi kalau misalkan ada yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, maka itu nabi odong-odong, itu nabi palsu yang harus kita jejak lah macam orang Sunda nama gitu kan, gak boleh kita percaya ya. Itu ya. Dan di sini pun Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang mana artinya pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Ini ya Quran surat Al-Maidah ayat 3. Jadi berdasarkan dari dua dalil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebenaran tentang Nabi Muhammad sebagai penutup dari seluruh nabi mutlak kebenarannya. Oleh karenanya kita harus menolak pendapat yang mengatakan akan ada lagi nabi baru setelah beliau. Jadi kita yakini dengan sepenuh hati ya bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut di sini ada nomor 4, meneladani sifat-sifat Rasulullah. Dalil Al-Quran yang berbunyi sebagai berikut. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Ini Quran surat Al-Ahzab ayat 21 dalam artian setiap rasul itu pasti ada suri tauladan, ada contoh yang baik bagi kita. Jadi dengan diperkuat melalui dua dalil di atas, maka wajib bagi kita meniru dan meneladani sifat dan sikap rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berperilaku jujur.
Ya, kita gak boleh seling berdusta. Kita berani berkata jujur, berbuat jujur, karena kita mencontoh sifat Rasul. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua. Kita semuanya harus menghormati kedua orang tua. Kita harus patuh kepada kedua orang tua. Kita harus nurut apa pituah-pituah, ataupun dalam artian sesuatu yang banyak faedahnya, sesuatu perintah yang tidak jauh dari jalur syariat agama Islam, perintah Allah, maka kita turuti orang tua kita, hormat kepada mereka. Terus yang ketiga, hormat dan patuh kepada guru. Ini juga sama ya, kepada guru kita harus patuh, kepada guru kita harus hormat, karena dalam artian guru itu adalah orang yang memberikan ilmu kepada kalian semuanya. Guru siapapun, maupun di rumah, guru madrasah, guru di sekolah, kita hormat dan patuh. Itu yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan sekarang. Mudah-mudahan manfaat apa yang Bapak sampaikan. Jangan lupa untuk dicatat ketika ada hal-hal yang penting, supaya kalian ketika lupa bisa melihat catatan kalian. Ya, Bapak kurang itu yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.